Maaf, Ren. Dokter yang menangani Jalendra mengulas senyum getir. Kedua kaki Rendra terasa lemas. Dia lantas duduk di kursi tunggu. Kedua matanya menyemburat merah karena duka. Seluruh organ tubuhnya terasa sangat sakit. Dia sekarang benar-benar sendirian di dunia. Handoko merangkul Rendra, memberikan semangat yang sebenarnya tidak akan berpengaruh. Rendra sudah menyiapkan hati sekuat baja jauh-jauh hari. Hari ini pasti akan tiba. Hari di mana Janendra pergi untuk selamanya. Rendra tahu usia Janendra tidak akan panjang. Orang-orang terdekat keluarga mereka pun sudah tahu mengenai kondisi Janendra. Aku akan mengurus pemakaman Janendra, Ren. Handoko menepuk pundak Rendra. Rendra tidak merespon. Jiwanya sedang melayang-layang, tidak berdaya. Baru beberapa hari yang lalu, Janendra ingin operasi yang kedua kalinya. Lelaki itu mengembuskan nafas pelan seraya mengusap wajahnya. Sementara itu, di kamar hotel, Giselle membanting ponsel di tempat tidur. Dia dan Bayu 4 jam yang lalu sudah resmi menikah. Kenapa harus mati sekarang sih? Janendra benar-benar tidak ingin aku bahagia. Giselle berdiri. Dia menyuruh perias wajah menghentikan aktivitas. Handoko baru saja menelpon. Giselle boleh meneruskan acara, tetapi hanya sebentar dan tidak boleh ada musik karena tamu undangan sudah berdatangan. Giselle diminta tidak mengenakan gaun pengantin yang glamor. Handoko menyuruh Giselle mengenakan gaun putih sederhana dan kerudung, juga tanpa make up dan perhiasan. Bayu pun urung mengenakan tuxedo. Sudahlah Giselle, jangan marah-marah. Kita tidak bakal tahu apa yang terjadi di depan. Bayu menghibur Giselle. Kenapa tidak besok saja Janendra kawitnya? Giselle melepaskan mahkota tiara dari kepalanya. Tidak baik seperti itu, Giselle. Janendra saudaramu. Bagaimana kalau ayahmu yang meninggal dunia? Giselle masih mondar-mandir. Rencana bulan madu akan berantakan karena besok pagi Janendra dimakamkan. Lastri dan Dewi pun merasa kecewa karena tamu-tamu yang datang hanya menyalami tamu. Mereka ada yang makan hidangan, ada yang tidak. Pesta pernikahan yang diadakan secara mewah itu bak tempat duka. Ara duduk di dekat jendela. Kedua jemari tangannya memeluk secangkir kopi yang masih hangat. Perasaannya sangat gelisah karena Danu tidak membalas pesan. Sopir itu seolah ikut lenyap. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Biwati yang biasanya pulang pada sore hari tertidur di depan sudut ruangan. Dengkuran halus terdengar. Ara menaruh cangkir kopi di meja. Dia berjalan menuju kamar Janendra. Ara mencari ponsel milik Janendra, berharap bisa menghubungi salah satu keluarga lelaki itu. Karena tidak ditemukan, Ara mencoba menghubungi nomor ponsel Janendra. Ada nada sambung. Kemudian didengar lagu milik Afgan. Ara melongok ke bawah meja,
perangkat elektronik tersebut menyala. Hembusan nafas panjang keluar dari mulut Ara. Ponsel Jarendra tidak bisa dibuka karena menggunakan kunci pola. Ara menaruh ponsel di meja. Dia berjalan keluar kamar Jarendra yang mendadak terasa sangat dingin. Ara terkejut kala melihat Danu sudah berada di ruang tamu. Lelaki itu duduk di kursi kayu. Bagaimana kondisi Janendra? Dia di rumah sakit mana? Cecar Ara. Pak Janendra sudah tenang bersama kedua orang tuanya. Danu menyalakan rokok. Kedua kaki terasa lumpuh. Perempuan itu limpung. Tangan kanannya berpegangan pada kursi. Tangisnya meledak. Mengapa Janendra cepat pergi? Aku tidak bisa memberitahumu di rumah sakit atau rumah duka, karena mereka keluarga kaya. Mbak Ara, setelah pemakaman selesai, aku akan memberitahumu dan kau bisa datang, kata Danu. Aku akan mengantarmu. Ara sekarang bersimpu di Upin. Dia kehilangan orang yang paling baik yang pernah dia temui. Dia kehilangan saudara yang memberikan payung pelindungan. Biawati yang terbangun melihat Ara menangis, memahami bahwa sang majikan telah pergi. Perempuan tua itu mengelap air mata yang turun di pipinya. Pagi yang indah dan cerah, langit putih tanpa noda, angin berhembus sangat lembut. Para pelayat mengenakan pakaian serba hitam. Rendra menerima tatapan simpati dari mereka. Rendra mengamati penggali yang mulai menutup makam Janendra dengan tanah. Kembali, hati Rendra tercapik-tabik. Ia berjongkok di sisi gundukan, memegang nisan batu. Lalu setelah menabur bunga dan membacakan doa, Rendra menuju rumah duka. Dia menerima ucapan duka cita dari teman, klien, rekan bisnis, bahkan orang-orang yang tidak dia kenal, yang sebagian mengaku sebagai teman Janendra dari komunitas lukis. Rendra ingin segera pergi, menenggelamkan diri ke dalam air, merasakan kesejukan, melupakan sejenak kesedihan. Para pelayat mulai meninggalkan rumah duka. Rendra berdiri, memandangi hamparan rumput hijau yang menderat makam. Salah satunya makam adiknya. Kau tahu, Ren? Kau menjadi satu-satunya ahli waris, kata Giselle. Apa kau ingin mendapatkan bagian Janendra? Rendra melayangkan tatapan tajam. Giselle, jaga ucapanmu. Rendra, kami pergi dulu. Bayu menarik lengan Giselle. Seorang lelaki bertubuh gemuk mendekati Rendra. Dia mengenalkan diri sebagai kuasa hukum Janendra. Namanya John. Ini kunci laci meja. Dia berpesan memberikan pada Anda saat meninggal dunia, ucap John. Uang milik Janendra sebagian diberikan pada panti asuhan, panti sosial, dan panti jompo. Sedangkan aset-aset yang lainnya menjadi tanggung jawab Anda. Rendra memperhatikan anak kunci di telapak tangannya. Lelaki itu meninggalkan rumah duka. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur ke kediaman Janendra. Rendra penasaran kenapa adiknya memberikan kunci laci meja. Dia tidak bisa menunggu sampai esok hari. Pak Rendra,
Selamat siang, sapa Biwati. Rendra memicingkan matanya. Anak siapa yang kamu gendong? Anak salah satu pekerja rumah ini, Pak, jelas Biwati. Rendra melangkah masuk ke dalam kamar Jalendra. Sebelum membuka laci meja, dia menggepaki rongga dada dengan udara. Tangan Rendra menarik laci meja perlahan. Di dalamnya hanya ada satu kertas putih yang terlipat. Rendra meraihnya. Dia duduk di kursi, membaca tiap deret tulisan. Rendra, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia. Aku ingin mengatakan langsung, tapi kau pasti akan mendebat terlebih dahulu. Bibir Rendra mengulas senyum masam. Ia kembali meneruskan membaca. Permintaan terakhir, aku ingin kamu menjaga seseorang untukku. Dia perempuan yang sangat baik, namun rapuh karena hidup yang sangat kejam. Namanya Aranina. Sampai di baris itu, Rendra seolah berhenti bernafas. Dia tidak salah membaca. Dia tinggal di rumahku bersama putri kecilnya. Mereka telantar karena ulah mantan suami yang tidak bertanggung jawab. Aranina membutuhkanmu sebagai pelindung, sebagai saudara, sebagai teman, atau bisa sebagai suami. Jaga dia untukku. Beribu-ribu kata terima kasih aku ucapkan, bro. Rendra menundukkan wajahnya. Ternyata perempuan yang dia cari selama ini tinggal di rumah Janendra. Kertas itu dilipat rapi. Rendra mengantonginya di saku celana. Dia berjalan keluar kamar. Biwati, di mana Arah? Tanya Rendra. Arah pergi ke makam, Pak. Di antar Danu. Apa Janendra dan Arah punya hubungan spesial? Tidak ada yang spesial. Pak Jalendra menganggap Arah sebagai adik sendiri. Terang Biwati. Rendra memutuskan menunggu Arah pulang. Lelaki itu melangkah ke ruang sebelah yang terdapat 6 lukisan. Hanya satu lukisan yang terselubungi kain putih. Tangan Rendra menarik perlahan-lahan kain tersebut. Lukisan Arah yang sedang memangku putrinya. Sangat indah. Rendra jadi teringat ucapan Janendra waktu dirinya tidak diperbolehkan melihat lukisan itu. Arah menaruh bunga lilih di makam Janendra. Nama belakang yang tertera pada nisan menjelaskan dari keluarga seperti apa Janendra. Seandainya Pak Janendra tidak meninggal dunia, mungkin dia sudah melamarmu, ujar Danu. Kami hanya berteman dan Janendra menganggapku sebagai adik. Ayo pulang, ajak Danu. Aku tidak bisa berlama-lama. Arah melangkah di belakang Danu, menyusuri jalan berpaving menuju tempat parkir. Dalam perjalanan pulang, Danu berkeluh kesah tentang pekerjaan. Khawatir dirinya menjadi pengangguran abadi. Kau juga harus pergi dari rumah Pak Jalendra. Danu menghentikan mobil. Aku tahu. Aku akan menyewa kamar kos, saut Arah. Pak bos besar ada di sini, kata Danu saat melihat Niko yang duduk di beranda. Siapa? Pak Rendra, kakaknya Pak Jalendra. Arah bahagia tersengat listrik kalau mendengar nama Rendra. Apakah orang yang sama? Arah turun dari mobil.
Ragu-ragu, dia memasuki rumah. Arah, kamu ditunggu Pak Rendra. Sepertinya ada hal yang penting. Beliau ada di teras belakang. Biwati memberitahu. Jo, biar dia bersamaku, sela Biwati. Tidak baik mengabaikan kakak majikan kita. Ara menarik nafas dalam-dalam. Dia berjalan seraya menggigit bibir bawahnya. Kedua kakinya berhenti di pintu. Jantungnya berdebar hebat melihat lelaki berkemeja hitam. Saat mata mereka beradu, seolah jutaan meteor jatuh ke bumi. Apa kabar Arah? Sapa Rendra. Baik. Suara Ara bergetar. Entah mengapa dia gugup. Duduklah. Aku ingin menyampaikan pesan terakhir, Rendra. Ara duduk tepat di hadapan Rendra. Kedua telapak tangannya berkeringat. Tidak nyaman berdekatan dengan Rendra. Karena aroma citrus lelaki itu mengganggu sarafnya. Sejak kapan kamu mengenal adikku? Tanya Rendra. Hampir 3 bulan, Pak. Rendra memandang lawan bicaranya. Kerinduan yang selama ini bergelerar menjadi getar-getar aneh. Arah, Janendra menginginkan kamu tinggal di rumah ini. Itu permintaan terakhirnya, kata Rendra. Meluncur begitu saja dari mulutnya. Aku harap kamu mau, demi Janendra, juga demi aku.